Shalom saudara, ibu bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ketemu lagi, sudah minggu ke-5. Hari Minggu tanggal 26 ini kita jumpa lagi. Dan saya mengharapkan tentunya keberadaan ibu bapak di rumah jemaat GSKI Philadelphia Tanjung Batu dalam keadaan sehat walafiat. Saudara-saudara, kita mengerti keadaan sekarang memang sangat sulit. Bahkan dampak daripada pandemi atau virus corona itu dampaknya sangat luar biasa di seantero dunia ini. Bahkan kegiatan-kegiatan itu semua dibatasi. Dan tentunya bagi negara-negara masing-masing mempunyai aturan masing-masing. Seperti kita ini tidak bisa berkumpul melebihi dari 5 atau 10 orang. Karena itu pemerintah mencegah hal seperti itu. Oleh karena itu ibu bapak, marilah kita tetap semangat. Dan tentunya ada maksud Tuhan, kita masih berkumpul dalam satu keluarga di rumah kita masing-masing. Nah, oleh karena itu ibu bapak, kita akan mendengarkan sebagian firman Tuhan untuk menguatkan kita semua. Di dalam Yohanes 20 ayat 21 berkata, maka kata Yesus sekali lagi, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Mencermati keadaan dunia hari ini ibu bapak, sulit untuk meyakini bahwa dunia masih bisa eksis atau tetap. Mungkin kita generasi terakhir hidup di bumi ini. Kemungkinan ibu bapak, karena besoknya kita tidak tahu, ataupun sebentar kita tidak tahu akan terjadi di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, bagi kita yang hidup merupakan kehormatan, sebab kita adalah orang-orang percaya yang diberi kesempatan untuk melayani Tuhan Yesus sebagai utusannya dalam menyelesaikan tugas penyelamatan atas dunia ini. Nah, ini tentunya saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Ini tanggung jawab yang sangat luar biasa, di mana anak Allah, dia rela menjadi manusia untuk supaya kita ini dibenarkan dan kita layak di hadapan Bapa Surgawi. Nah, makanya ibu bapak, kata Yohanes, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Nah, ini tugas kita ibu bapak, untuk menyelesaikan pekerjaan Tuhan Yesus Kristus. Dan kita diberi kesempatan untuk menyelesaikan semua ini, yaitu melakukan sesuai kehendak Allah Bapa Surgawi. Tentu saja bagi kita yang mendapat tugas terakhir ini harus sungguh-sungguh mempersiapkan diri sebaik-baiknya. Sebab sebagai utusan Kristus, kualitas hidup kita harus sama seperti Yesus yang mengutus kita. Orang percaya yang hidup di ujung akhir zaman ini harus memiliki kualitas yang lebih dari orang-orang percaya di tahun-tahun atau abad-abad sebelumnya. Sebab dunia sekarang yang semakin tidak menentu keadaan dunia sebelumnya. Buktinya kita sekarang berhadapan dengan
virus yang boleh dikatakan wow, membahayakan bagi kehidupan kita. Nah, keadaan dunia hari ini bagi orang-orang percaya adalah keadaan dunia yang semakin sulit untuk memiliki dan mempertahankan kehidupan yang berkenan di hadapan Allah untuk menjadi sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Tuhan Yesus. Serupa dengan Yesus artinya memiliki kehidupan Yesus di dalam diri kita ataupun tingkah laku kita, Ibu Bapak. Kehidupan Yesus adalah kehidupan yang melakukan kehendak Bapa dan menyelesaikan pekerjaan Bapa. Dalam Yohanes, kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita sebagai orang percaya yang selalu diingatkan dan selalu mendengar kebenaran Injil, maka ini tugas kita untuk melakukan, Ibu Bapak. Tanggung jawab ada di kita. Nah, bagi jemaat GSKI Philadelphia Tanjung Batu, marilah sama-sama kita melakukan kehendak Bapa Surgawi ini. Karena ini adalah tanggung jawab kita, Ibu Bapak. Oleh karena itu Filipi 2 ayat 5 berkata, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Nah, ini setiap langkah apa yang kita lakukan, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ibu Bapak yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kehidupan yang sempurna seperti Bapa atau serupa dengan Yesus harus dibangun setiap hari. Dan itu perlu diproses setiap waktu, Ibu Bapak. Karena kita pasti banyak cobaan di hari berikutnya. Kalau tidak berhasil, harus diulangi lagi. Nah, Ibu Bapak, hari ini kita sudah melakukan yang terbaik. Tetapi besoknya kita tidak tahu cobaan apa yang akan datang di dalam kehidupan kita. Nah, inilah makanya dalam Filipi 2 ayat 5 berkata, menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama, sekali lagi, hendaklah kamu dalam hidup bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Ini merupakan karakter Yesus. Jikalau sudah tertanam di dalam kehidupan kita, Ibu Bapak, kita pasti akan melakukan sesuai kehendak Bapa Surgawi. Ini kesempatan loh, Ibu Bapak, di akhir zaman seperti ini. Dan ini mungkin tanda-tanda bagi kita. Saya tidak tahu kehidupan saya juga ini entar besok mau jadi apa, Ibu Bapak. Tetapi saya was-was terhadap kehidupan ini. Ya, harus kita was-was untuk menghadapi keadaan hal seperti ini, Ibu Bapak. Nah, selanjutnya ada ujian lagi yang lebih tinggi atau peperangan yang lebih besar jikalau hari ini kita lewati. Nah, besoknya itu pasti iblis itu selalu mau mengganggu kehidupan kita. Dan dia mencobai hal-hal yang lebih menarik agar supaya kita terseret. Apa yang dimaunya iblis. Nah, kalau kita sudah terseret, Ibu Bapak,
Kadang-kadang kita susah untuk menarik diri kepada keadaan normal untuk serupa dengan Tuhan Yesus Kristus. Nah, ini lebih baik kan kita mempertahankan semua ini. Karena kita sudah diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, besoknya kita tidak tahu akan terjadi apa. Karena tantangannya lain hari ini, besok lain juga akan kita hadapi tantangan Ibu Bapak. Nah, contoh menghadapi cobaan yaitu kejujuran atau kesempatan korupsi akhirnya gagal Ibu Bapak. Artinya kita melakukan korupsi. Maka di lain waktu kita akan menghadapi ujian yang sama, yaitu kesempatan untuk kita korupsi. Kalau kita gagal, misalkan dalam pekerjaan, sebetulnya ini kita atau saudara-saudara di dalam pekerjaan, janganlah kita melakukan hal ini. Tetapi dengan godaan-godaan, akhirnya kita melakukan. Itu namanya kita melakukan misalkan pekerjaan. Kalau seandainya dalam keuangan kita beres, kita pasti kita tidak mau korupsi. Dan kita mempertahankan itu Bapak, Ibu Bapak. Contoh lain ketika seorang mendapat kesempatan berzina, jika bisa melewatinya yaitu menolak berzina, maka barulah seorang menang atas pencobaan tersebut. Tetapi di lain waktu dan kesempatan lain masih ada ujian atau peperangan berikutnya mengenai hal yang sama tetapi lebih besar. Nah, ini Ibu Bapak, iblis melakukan ini. Dia tidak mau melihat anak-anak Tuhan enak-enak. Wow, katanya sudah diberkati, atau kita ini sudah bebas daripada dosa. Oh tidak, justru disinilah iblis akan menggoda kita, Ibu Bapak. Nah, contoh lain lagi, kalau seorang menghadapi situasi yang membuat dirinya marah, perhatikan, marah, tetapi dapat menguasai diri, maka lain waktu sudah tidak lagi menghadapi situasi yang sama seperti itu. Itu adalah peperangan terakhirnya. Di lain waktu ada ujian yang lebih besar dari itu. Ibu Bapak, hari ini saya akan berusaha. Saya ini kok jadi pemarah gitu loh. Tapi saya akan coba meredam. Jikalau ada sesuatu, saya selalu melakukan itu dengan marah. Maka hari ini saya coba meredam. Dan akhirnya Ibu Bapak bisa kita atasi. Tetapi besoknya Ibu Bapak, waduh, kalau kita pegangan terus cobaan apapun, meskipun orang bikin marah, pasti kita akan mendekati itu dengan kerendahan hati. Tapi kalau kita tidak berubah, kita pasti sensitif dan kita akan marah-marah terus. Haleluya. Nah, oleh karena itu Ibu Bapak, marilah kita merendahkan diri. Dan segala sesuatu, kalau kita merendahkan diri, kita pasti bisa mengatasinya semua. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hal itu akan berlangsung terus sampai seorang tidak akan pernah berbuat dosa sama sekali, menjadi sempurna seperti Bapa dan serupa dengan Tuhan Yesus. Dan ini perlu proses terus menerus Ibu Bapa. Ini memang perlu proses Ibu Bapa. Perlu proses. Saya juga sedang diproses. Jangan Ibu Bapa melihat bahwa waduh, ini pendeta atau gembala naik di mimbar, itu pun pasti kita beranggapan, waduh, dia kayaknya hidupnya bersih, suci. Belum tentu Ibu Bapak. Saya juga dalam proses untuk serupa dengan Yesus Kristus, sempurna seperti Allah Bapa. Ini loh. Waduh, berat memang Ibu Bapak, berat. Apalagi ini dalam cobaan seperti ini di rumah terus. Siapa yang mau stres? Tinggal di rumah terus.
Kerjaannya paling kalau ndak duduk, berdiri, jam makan, kadang-kadang makan. Oh, so talebe, nih, apa sekarang tepung-tepung so bangka semua. Anak-anak, istri, ya, mau bilang apa? Tetap naik itu badan. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, inilah, kalau kita menghadapi semua ini dengan kerendahan hati, sukacita, damai, sejahtera, maka kita akan melewati semua ini, Ibu Bapak. Kita tidak tahu dan kita belum ada tanggal atau bulan kepastian untuk virus ini bahwa kita sudah bebas. Belum. Dan malah ini ada bertambah lagi, kalau tidak salah 15 orang lagi. Nah, Ibu Bapak, kalau kita masih bisa menahan diri, lebih baik kita diam di rumah saja. Dan kita sabar menunggu, dan pasti ada waktu Tuhan. Dan saya yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik bagi kita semua untuk menghadapi hal ini. Dan ada waktu Tuhan sehingga kita bebas dari virus corona ini. Kita yang sering dengar suara kebenaran Injil harus lebih giat dalam mencari Tuhan untuk menjadi kuat menghadapi semua ujian dan pencobaan segala godaannya, agar dapat mengalami pertumbuhan rohani yang baik dan bisa tampil. Kita bisa tampil sebagai pemenang. Pernyataan Tuhan Yesus di Wahyu 3 ayat 11 berkata, "Aku datang segera. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu." Nah, Ibu Bapak, jangan sampai selama ini kita sudah memelihara hubungan bersama dengan Tuhan Yesus Kristus dan melakukan yang terbaik setiap saat. Waduh, yang saya takut akhirnya kita bisa jatuh. Nah, inilah, kita harus peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Adalah mahkota kekekalan. Kita mempertahankan semua itu, Ibu Bapak. Dan ini yang saya tadi katakan, kita perlu proses. Dan jikalau kita lewati semua itu, melalui proses ini, maka kita akan pegang teguh mahkota yang sudah diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus untuk menuju kepada kekekalan. Sola Gracia. Tuhan Yesus memberkati kita semua.